Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan poster saya. Saya mengambil tokoh sosiologi Karl Marx dengan teori kapitalisme. Yang saya ambil di sini itu piramida kapitalisme yang beranggapan uang adalah segalanya dengan alasan apapun. Dilihat dari gambar kanannya mempunyai tingkat-tingkatan kelas, yaitu yang pertama, yang dari atas nomor 1 sampai ketiga itu bisa dikatakan upper class atau kelas menengah ke atas yang mempunyai kekayaan atau mempunyai pabrik industri mesin uap yang didasarkan pada industri 4.1 dan 4.2. Langsung mengacu ke kotak warna hijau. Sistem ini didominasi oleh pasar bebas dan kepemilikan pribadi, artinya individu bebas nentuin sendiri terhadap produksi apa dan di mana produksinya. Seperti sistem ini yang juga dianut mayoritas negara di dunia, yang dimana keuntungan atau profit menjadi tujuan utama dari produksi dan distribusi barang dan jasa. Kenapa sih kapitalisme itu bisa populer dari dulu? Kapitalisme itu menurut saya itu memberi kebebasan, memberi kebebasan dalam konteks ekonomi. Salah satu dampak kapitalisme yaitu ekonomi sukses membawa kita pada peradaban yang lebih maju kayak hal sekarang. Hal tersebut terwujud karena orang-orang secara naluri memilih untuk gerakin ekonomi dengan inovasi yang datang sehari-hari, dengan juga problem-problem yang dipikirkan atau disangkutkan kepada kapitalisme sendiri. Bisa dijelaskan juga dengan keuntungan atau profit sebagai penggerak, pemotor penggerak, yang akhirnya orang-orang akan berinovasi, bekerja yang menghasilkan barang atau jasa yang sebagus-bagusnya memiliki manfaat lebih tinggi, dan hal itu terjadi secara natural tanpa campur tangan berlebihan oleh pemerintah sendiri. Ini juga disebut invisible hand, yang dimana konsep ini pada zaman dulu dan sosok yang dikaitkan dengan tokoh ekonomi terkenal yaitu Adam Smith. Nah, dengan jalankan pasar bebas atau kapitalisme seolah-olah ya udah ada kekuatan atau yang kekuatan gaib lah mungkin itu, yang mengatur segalanya pasar yang di pasar membuat harga dan produksi itu jadi stabil dan efisien. Namun ada yang beranggapan bahwa pasar bebas atau kapitalisme itu bisa dijadikan ketidakadilan dan ketimpangan sosial. Bisa jadi contohnya itu praktek monopoli di pasar bebas, yang bikin semua masyarakat itu kembali lagi menyangkut invisible hand yang mengacu ke isu lingkungan dan sosial. Untuk lingkungan sendiri itu orang-orang kaya kan mempunyai pabrik uap kan ya. Tidak, pabrik uapnya itu ya dibiarkan menjadi lebih baik, maksudnya itu lebih banyak keuntungan atau profit, tapi tidak mementingkan lingkungan sekitarnya, seperti itu. Terus masalah sosialnya itu kecenderungan kayak kan uap-uapnya itu kan menyebar kemana-mana. Terus tapi yang kelas-kelas di bawahnya itu kayak diperbudak gitu loh. Jadi yang kayak kelas atas tadi yang punya pabrik itu yang kaya semakin kaya, tapi yang di bawahnya itu yang dipekerjakan itu yang miskin tambah miskin lagi, seperti itu. Jadi
kelas-kelas atas itu memikirkan profitnya tanpa memikirkan lingkungan atau sosialnya seperti itu. Banyak banget perusahaan yang tidak memikirkan seperti itulah. Dampak-dampak tersebut juga mempengaruhi kebebasan yang disebut juga kapitalisme itu sendiri. Bisa dikatakan di sini ada gambar-gambar, yaitu ada kelas-kelas tertentu lah, seperti yang saya jelaskan tadi. Bisa diakumulasikan bahwa